Di tahun 2018 ini ada beberapa capaian BPS. Di awal tahun kita mendapatkan surat dari Open Data Watch mengenai keterbukaan website BPS, dan di sana kita mendapatkan ranking 2 di level ASEAN. Sementara ranking satunya di Singapura. Di level internasional dari 180 negara, web BPS menempati ranking 27 dari sisi keterbukaan. Kemudian di tahun 2018 BPS juga melakukan beberapa kegiatan baru teknis. BPS sudah berhasil memperbaiki data produksi padi yang ditunggu oleh banyak pihak. Dalam hal ini BPS bekerjasama dengan BPT, dengan LAPAN, dengan BIK, dan Kementerian ATR, di mana untuk memperbaiki produksi padi ini kita menggunakan teknologi terkini dengan menggunakan peta-peta terkini, dan ketika kita mencacah kita menggunakan HP Android untuk memotret posisi sawah sehingga kita bisa memprediksi sampai dengan 3 bulan ke depan. Kita juga sudah selesai melakukan survei pertanian antar sensus yang pertama kali dilakukan. Ini penting untuk melihat perkembangan sektor pertanian dari waktu ke waktu. Kita juga menyelesaikan konversi gabah. Kegiatan baru yang dilakukan pada tahun 2018 yang nanti juga akan diteruskan di tahun 2019 adalah disagregasi PMTB atau investasi, di mana dalam survei ini nanti kita bisa membreakdown data-data investasi menjadi lebih rinci. Kita juga bekerjasama dengan ICRAF. Ini merupakan indikator yang penting karena ke depan pertumbuhan ekonomi itu kita harapkan tumbuh dari ekonomi kreatif dan pariwisata. Kemudian kita juga mulai mencoba untuk menggunakan mobile positioning data untuk mengumpulkan data tentang Wisman Nusantara. Selama ini kita sudah bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata menggunakannya untuk mendeteksi kedatangan wisatawan mancanegara. Tetapi sekarang kita akan menggunakannya untuk bisnis. Itu beberapa hal baru yang dilakukan oleh BPS, tentu dengan catatan bahwa berbagai indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, IPM, ketimpangan dan pengangguran bisa ditertibkan tepat waktu. Di tahun 2019 ini kita akan konsentrasi untuk menyiapkan sensus penduduk 2020 yang merupakan kegiatan yang sangat penting. Di dalam persiapan sensus penduduk 2020 ini kita sedang menjajaki penggunaan combine method untuk wilayah Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Indonesia Timur kita masih tetap akan menggunakan traditional method. Tentunya ini butuh banyak persiapan karena ini baru pertama kali dilakukan BPS. Dan mudah-mudahan dengan menggunakan gabungan dari combine method di Indonesia Barat dan traditional method di Indonesia Timur ini, kita bersama dengan Kementerian Dalam Negeri bisa mewujudkan satu data kependudukan. Kalau itu bisa diwujudkan akan bagus sekali. Tetapi masih banyak upaya dan berbagai kegiatan yang perlu dipersiapkan. Kemudian di tahun 2019 ini kita mulai akan menggulirkan exercise yang kita lakukan dengan Big Data. Jadi tim Big Data BPS sudah melakukan berbagai kajian baik mengenai pergerakan komuter dari Jabodetabek dan wilayah sekitarnya. Kemudian juga mulai melakukan eksplorasi mengenai perkembangan harga dengan menggunakan Big Data. Dan perkembangan harga itu sudah mencakup 127 komoditas. Kita juga sudah melakukan studi untuk penggunaan MPD juga, Mobile Positioning Data, dan beberapa kegiatan Big Data lainnya. Tentunya ini menjadi sebuah terobosan bagus yang nanti saya harapkan hasil dari Big Data ini bisa mensupport official statistik yang kita produksi. Selain dua kegiatan besar tersebut,
pada tahun 2019 ini kita tetap akan melaksanakan survei tentang disagregasi PMTB, pembentukan modal tetap bruto, karena ini penting dan merupakan prioritas nasional. Kemudian kita tetap akan mengeksplorasi penggunaan dari mobile positioning data untuk melacak pergerakan wisatawan Nusantara. Kegiatan yang betul-betul baru pada tahun 2019 ini adalah penyusunan IRIO, Interregional Input Output. Ini penting sekali dan ini kembali merupakan sebuah pekerjaan yang besar. Karena sudah lama sekali BPS tidak membuat hal tersebut. Syarat yang harus dipenuhi bahwa input output harus disusun di seluruh provinsi pada tahun dasar yang sama. Ini nanti akan kita mulai pada minggu ketiga bulan Januari. Selain itu, kita tetap akan konsentrasi kepada kerangka sampel area dan kita harapkan akan ada improvement berdasarkan hasil PKL dari mahasiswa STS. Di sana misalnya survei ubinan, dia sudah paperless, sudah menggunakan KEPI. Kemudian juga ketika menentukan tahap pertumbuhan dari padi, mereka sudah menggunakan machine learning. Kita harapkan beberapa improvement ini bisa kita terapkan di tahun 2019. Untuk seluruh teman-teman BPS dimanapun berada, tentunya saya sangat berharap bahwa tahun baru ini akan membawa semangat baru. Mari kita tingkatkan koordinasi dan kerjasama di antara kita dari pusat sampai dengan daerah. Sudah banyak capaian yang kita peroleh, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Betul, kita sudah memproduksi data, tetapi kita perlu untuk mensosialisasikannya secara lebih gencar lagi, sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi para pengguna data dengan berbagai cara, misalnya infografis, videografis, dan sebagainya. Saya mengajak generasi milenial di BPS untuk membuat inovasi-inovasi baru, untuk terus memberikan pemahaman mengenai betapa pentingnya data untuk membuat kebijakan yang tepat. Gerakan Cinta Data tahun 2018 sudah bergulir dengan baik, di mana kita bisa melihat banyak penulis-penulis muda menulis berbagai opini, mulai dari koran nasional sampai dengan koran daerah, dan tentunya itu harus terus kita pertahankan. Jadi sekali lagi, mari kita jaga rumah kita, BPS tercinta. Dengan kerjasama yang erat, saya yakin BPS akan menjadi lebih baik. Untuk para sahabat data dimanapun berada, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat. Tetapi untuk bisa menghasilkan data yang akurat, BPS tidak bisa bekerja sendiri. Tidak peduli metodologinya sebagus apa, tidak peduli kuesionernya sebagus apa, dan seberapa gencar kita melatih petugas, kita tetap memerlukan kerjasama yang erat dengan responden. Karena itu saya tetap berharap ketika petugas BPS datang berkunjung untuk melakukan wawancara, berikan jawaban yang jujur, berikan jawaban yang tepat. Karena kalau jawabannya tidak bagus, data yang dihasilkan juga menjadi tidak akurat. Jadi, mari kita bekerja sama, mengumpulkan data, memproduksi data yang akurat untuk kepentingan bangsa dan negara.